Oke lo guys, welcome back to my channel. Aduh, kerabat guys, ya ampun. Oke, di video kali ini aku mau bagikan ya tutorial cara menggunakan bor cordless kalian. Itu tipe apa saja, karena biasanya itu mirip-mirip ya. Cuman saya ngasih contohnya pakai yang tipe NRT Pro ini dia teman-teman ya. Buat yang kebetulan punya merek yang sama ya, selamat kamu punya bor cordless yang cukup tangguh di harga yang cukup standar ya. Harga menengah lah. Kemarin dulu aku beli 500 ribuan. Oke, di sini saya akan membahas mengenai di sini ada angka-angka dan mode pengeboran, dan di sini juga ada angka. Jadi di sini ada 3 settingan teman-teman yang perlu kalian ketahui teman-teman ya. Dan kegunaannya itu apa saja teman-teman? Dari penyekrupan, bor besi, bor kayu, bor beton. Nah, itu yang basic yang utama teman-teman. Dan setting kecepatannya bagaimana? Oke, langsung aja, nggak perlu banyak cincong. Langsung saja kita bahas mengenai angka-angka di sini dulu dan settingan untuk bor kebutuhan sesuai yang akan kita bor teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja kita setting ya teman-teman. Untuk men-setting itu yang pertama yaitu di mode yang akan kita gunakan ya. Ini ada skrup, bor, dan beton. Nah di sini ada mode skrup, bor, dan beton. Oke, yang pertama adalah mode skrup. Nah kalau pakai mode skrup seperti ini, kalian bisa mengarahkan ini dia teman-teman ya. Ini kan ada penguncinya, arahkan tuh seperti ini ya. Nah sampai dia punya cetek-cetek seperti itu. Nah seperti itu ya. Ini mode skrup. Di sini kan ada panahnya ini dia. Nah kalau mode skrup itu digunakan, maka angka-angka di sini akan berfungsi. Ini adalah pengaturan torsi atau kopling ya, atau persneleng ya sebenarnya. Jadi seperti ini teman-teman ya, di angka 124 dan sampai 18 ini, yaitu kalau saya menghitungnya dari segi kekuatan atau kekerasan benda atau material yang kita skrup ya. Misalnya seperti ini kan plastik ya, dia rapuh. Nah kalau rapuh itu membutuhkan kekuatan yang kecil. Jadi hitung aja seperti ini, 1, 2, 4, dan mungkin bisa kalian maksimalin sampai 6 ya. Nah jadi saran saya gunakan saja, kalau bendanya plastik ya pakai 1, 2, 3 gitu ya angkanya. Jika benda yang kita skrup itu materialnya plastik. Namun jika itu adalah yang kalian skrup itu kayu, atau seperti plywood ataupun plafon plastik itu ya teman-teman, ataupun yang kayu tipis-tipis itu, kalian bisa juga menggunakan kekuatan yang kecil menuju sedang seperti 4, 5, 6, 7, 8 ya teman-teman. Kemudian naik satu tingkat lagi, misalnya yang benda yang kalian skrup ya. Misalnya kalian mau pasang skrup ke kayu, bisa kalian naikkan lagi jika kayunya itu lebih keras, yaitu ke 8, 10, 11, 12 dan seterusnya sampai mungkin ke angka 14 ya teman-teman ya. Seperti itu. Jika yang kalian skrup itu material kayu yang lebih keras lagi. Jika semakin keras, kalian bisa naikkan juga seperti ini, 14, 16 sampai angka 18 bisa juga. Dan satu lagi ya teman-teman ya. Untuk yang terakhir ini, maksudnya di pilihan skrup ya. Biasanya itu kan bisa menyekrup baut, masang baut motor ke besi, bisa kalian setting di sini. 14, 16, 18 seperti itu. Bisa kalian maksimalin. Jika yang kalian bongkar pasang itu misalnya skrup di besi yang membutuhkan kekuatan yang gede, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, di sini kan ada pilihan, teman-teman ya. 1, ini 2. Jadi ini itu kecepatan ya, lebih ke torsi. Jadi kalau 1 itu kecepatan tinggi tapi kekuatannya rendah. Nah, ini cocok untuk yang kalian skrup tadi. Seperti apa maksudnya, material plastik, kayu yang agak ringan, kayu empuk. Nah, jika kayunya agak keras atau melepas baut di kayu yang keras, bisa kalian gunakan torsi nomor 2. Jadi kekuatannya gede. Seperti itu. Apalagi besi yang susah dicopot. Maksudnya skrup pada besi yang susah dicopot, bisa gunakan torsi nomor 2. Ini kan 1 ya, ini 2, seperti itu. Jadi mirip seperti gigi motor ya teman-teman. Kalau kecepatannya rendah, dia kekuatannya gede untuk naik ke tanjakan. Kalau kecepatannya tinggi, dia kurang kuat di tanjakan, seperti itu. Oke, seperti ini. Jika untuk model penyekrupan, kemudian di sini ada bor kayu
dan bor beton. Kemudian di sini ada pilihan pengeboran. Nah, ini pengeboran, ini juga pengeboran. Tetapi di sini ada dua pilihan. Yang ketiga ini bor beton. Nah, kalau bor beton itu ada opsi tersendiri. Kenapa ada pilihan bor beton? Yaitu ada hentakan gitu teman ya. Jadi saat mengebor itu mata bornya ada sistem hentakan gitu teman ya. Nah, seperti itu. Nah, bisa kalian lihat, ini kalau bor biasa ya, bor besi sama bor kayu, pilihan di sini, ini tidak ada hentakannya atau sedikit hentakan. Kalau di mode bor beton, dia hentakannya gede. Nah, seperti ini. Karena dia menghentak sistemnya sambil mengebor. Oke, kalau bor beton biasanya itu membutuhkan kecepatan yang agak tinggi, jadi gunakan angka 1 di sini. Nah, gunakan angka 1 dan di sini torsi atau angka torsi ini tidak perlu disetting, nggak apa-apa karena sudah di mode beton ya. Jadi seperti itu untuk beton. Nah, bor beton itu membutuhkan biasanya putaran yang cepat. Jadi kalau lambat seperti ini kurang maksimal, jadi gunakan yang cepat. Seperti itu ya. Membutuhkan kekuatan yang agak cepat. Nah, beda kalau bor kayu. Bor kayu juga ada dua opsi. Biasanya gunakan kekuatan yang cepat jika ingin menghasilkan lubang yang halus. Jadi pilih di angka 1 teman-teman ya. Apalagi jika kayunya empuk. Kemudian gunakan angka 2 jika kayunya agak keras, biar mata bornya tidak cepat tumpul teman-teman. Seperti itu ya. Dan untuk pengeboran kayu di sini nggak perlu diperhitungkan ya, karena ini khusus untuk model skrup. Seperti itu. Atau bisa kalian arahkan ke angka yang paling maksimum saja ya teman-teman untuk mode pengeboran. Kemudian untuk mode pengeboran besi, modenya tetap di tengah ini, dan di sini angkanya pilih saja yang angka kedua seperti ini, biar mata bornya tidak cepat tumpul teman-teman. Kemudian pada bagian ini mode bolak-balik, yang apabila yang kiri ditekan maksimal dia berputar ke kiri ya. Ini untuk melepas skrup ya. Cuman bekerja untuk mode skrup teman-teman. Tetapi untuk mode pengeboran tidak berlaku ya, karena pengeboran itu biasanya mata bornya itu putar ke kanan seperti ini. Nah, jadi kalau mode putar kiri ini mode penyekrupan saja teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tiap mata bor itu punya mata tersendiri teman-teman ya, punya mata bor tersendiri. Jadi kalian pelajari juga mata bor itu bagaimana, bor kayu, bor besi. Oke, itu dia teman-teman. Di sini udaranya sangat gerah ya, musim peralihan musim. Jadi waduh, gerah banget. Semoga kalian paham. Mantap. Jangan lupa like dan subscribe.